Sahabat SCP, program makan bergizi gratis MBG gitu ya sedang dijalankan pemerintah saat ini dengan berbagai macam pergumulan yang dihadapi, dengan berbagai macam tantangan. Wajar menurut saya karena kan kita kan tidak punya pengalaman begitu, dan ini menjadi sebuah pembelajaran yang menarik buat kita gitu ya. Setidaknya ide besarnya adalah memberikan nutrisi yang baik gitu ya untuk mendukung proses pembelajaran. Jadi logikanya itu seharusnya yang namanya kualitas SDM itu bisa meningkat. Nah, apakah logikanya dapat diterima? Kira-kira demikian. Nah, kemudian secara umum sih harusnya bisa begitu. Tetapi pada waktu kita bicara mengenai hal ini, kadang orang juga mempertanyakan gitu. Kalau kita berhubungan dengan peningkatan kualitas SDM gitu, apakah tidak sebaiknya gitu ya kita itu memprioritaskan urusan pendidikan dan juga kesehatan. Jadi kalau kita mau bandingkan begitu antara MBG, pendidikan dan kesehatan, kalau disuruh memilih, disuruh melakukan skala prioritas gitu ya, mana yang dianggap lebih penting daripada yang lain. Dan itu menurut saya menjadi topik yang cukup menarik dan juga kontekstual dengan situasi sekarang ini. Saya setuju bahwa nutrisi yang baik itu mendorong proses pembelajaran anak, sehingga anak bisa belajar dengan lebih baik, setidaknya pertumbuhan otaknya juga lebih baik dan lebih siap gitu menerima pembelajaran yang diberikan. Pada waktu kita bicara tentang pertumbuhan janin gitu ya, itu juga satu isu yang menarik karena kita berbicara tentang generasi penerus. Oleh karena itu di dalam MBG ini gitu ada satu bagian yang juga dimasukkan, yaitu memberikan makan bergizi gratis juga buat ibu hamil. Nah, jadi pada waktu kita melihat logika ini gitu ya, maka kadang kita lihat oh ya wajar gitu ya, wajar banyak pabrik susu formula gitu ya yang melakukan promosi-promosi terkait dengan bahwa susu formulanya itu memiliki kandungan nutrisi yang cukup baik, yang mendorong pertumbuhan otak misalnya, bahkan cukup detail kadang penjelasannya. Jadi saya pernah ketemu dengan beberapa SPG begitu di supermarket pada waktu lewat sebuah lorong yang ada menjual susu formula begitu, kemudian dideketi gitu. Wah, Bapak cari susu formula, langsung cerita gitu. Belum jawab nih saya, langsung cerita gitu. Wah ini begini. Tapi sayangnya gitu ya, mereka hanya dibekali gitu ya, hanya dibekali dengan apa yang harus disampaikan tanpa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Jadi ketika SBK-nya menjelaskan tentang pertumbuhan sel, ada mielinnya, ada berbagai macam istilah-istilah biologi yang rumit itu. Kemudian saya itu sebagai orang yang antusias untuk bertanya gitu ya, menanyakan hal-hal yang detail, tidak bisa menjawab gitu. Ini menjadi sesuatu yang disayangkan gitu ya. Ya mungkin tidak semua customer, tidak semua calon pembeli seperti saya gitu. Tapi saya melihat bahwa ada sesuatu yang mesti dikerjakan terkait dengan hal ini. Dengan nutrisi yang baik, maka diharapkan gitu ya, sistem imun itu juga membaik. Nah, saat sistem imunnya itu membaik, maka orang itu jarang sakit. Pada waktu orang itu jarang sakit, berarti logikanya dana kesehatan bisa dialihkan untuk yang lain. Jarang sakit itu juga bisa menolong orang untuk belajar dengan lebih baik. Karena kalau bayangkan Anda sakit pilek begitu, napas saja susah gitu ya, apalagi mau mikir gitu. Kalau pusing gitu ya, itu juga tidak bisa belajar dengan baik gitu. Sehingga kalau kita bicara mengenai hal ini gitu ya, maka bisa berujung juga pada yang namanya peningkatan kualitas SDM. Masuk akal? Masuk akal juga.
Nah, sekarang bagaimana jika kita itu memprioritaskan kesehatan dan pendidikan di atas MBG? Nah, tadi kan idenya kan mempromosikan MBG gitu ya, di atas gitu. Kemudian bagaimana kalau kita memprioritaskan kesehatan dan pendidikan di atas MBG? Prioritas pada kesehatan dan pendidikan tanpa nutrisi yang baik itu juga percuma. Artinya pada waktu nutrisi yang tidak baik, kemudian gampang sakit, kemudian tidak siap untuk belajar, pertumbuhannya buruk, percuma begitu. Nah, pendidikan yang baik tanpa didukung dan nutrisi yang baik juga tidak bisa begitu. Jadi ini kan orang bilang benang ruwet begitu. Tapi kalau kita bicara tentang situasi kesehatan gitu ya, anggaran kan bisa jebol gitu kalau banyak yang sakit gitu. Nah, dan guru juga memerlukan usaha lebih tinggi gitu saat mengajar anak yang tumbuh kembangnya buruk. Jadi ini juga bisa membuat yang namanya biaya pendidikan itu meningkat atau membengkak dan sebagainya. Jadi ketika kita itu memprioritaskan kesehatan dan pendidikan, kayaknya kok tidak pas begitu. Cuman ini sebuah situasi yang cukup dilematis yang kita mesti hadapi, dan saya yakin bahwa setiap orang pasti punya berbagai macam pertimbangan masing-masing begitu. Dan saya juga tidak tahu sih apa yang bisa saya pilih. Nah, kalau demikian, apakah sebaiknya yang namanya MBG itu harus menjadi sebuah prioritas? Kan tadi kalau kita memprioritaskan kesehatan gitu ya, anggarannya dengan berpikir bahwa kalau kesehatannya baik, maka SDM-nya juga bisa meningkat. Kalau kesehatannya baik, berarti bisa belajar dengan baik. Tapi ternyata pada waktu kita bicara nutrisi buruk, malah bisa menjadi bumerang buat kesehatan. Nutrisi buruk bisa jadi masalah buat pendidikan begitu. Oke, kalau gitu bagaimana kalau kita menempatkan MBG itu pada satu skala tertinggi? Saya melihat bahwa kalau program ini hanya dijalankan dalam masa pemerintahan presiden tertentu, maka hasilnya tidak ada. Mohon maaf. Pada waktu kita itu menjalankan program MBG ini, katakanlah presiden sekarang ini 5 tahun gitu ya, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, kira-kira demikian, kemudian menjalankan program MBG selama 5 tahun, tetapi presiden berikutnya tidak meneruskan gitu ya. Jadi ya, program pembangunan SDM itu kan bukan mimpi semalam suntuk gitu ya, bukan mimpi sehari gitu ya, yang dapat diraih dalam waktu yang singkat. Saya melihat bahwa MBG ini adalah sebuah investasi jangka panjang yang dikerjakan pemerintah. Kalau hanya untuk 5 tahun terus berhenti gitu ya, ya itu namanya buang-buang anggaran. Itu yang saya pikirkan. Karena pada waktu 5 tahun bertumbuh dengan baik gitu ya, terus sisanya tidak bertumbuh dengan baik, ya apa gunanya? Jadi kalau kita bicara investasi jangka panjang, ya salah satunya adalah MBG tadi. Pertanyaan penting adalah, kalau gitu berarti MBG masih diprioritaskan juga untuk pemerintahan selanjutnya begitu. Nanti dulu gitu ya. Karena pada waktu kita mencoba mengaitkan gitu ya antara MBG dengan meningkatkan kualitas SDM, maka kita perlu menyadari bahwa kualitas SDM itu ditentukan oleh banyak faktor. Ada nutrisi, makanya ada MBG tadi. Kemudian ada yang namanya proses belajar dari ini pendidikan gitu ya. Kemudian dari sisi keluarga mesti ada support yang cukup baik. Kemudian kalau kita bicara mengenai sarana pendukung gitu ya, fasilitas belajar. Kemudian kita bicara tentang suasana di sekolah, gurunya bagaimana, materi ajarnya, pendekatan belajarnya. Ini punya pengaruh juga gitu ya, punya pengaruh yang besar terkait dengan peningkatan kualitas SDM tadi. Jadi
Kalau kita bicara mengenai nutrisi, nutrisi hanya satu faktor dari banyak faktor yang bisa meningkatkan kualitas SDM tadi. Sehingga mencukupkan nutrisi belum tentu menjamin peningkatan kualitas SDM. Ini menjadi catatan penting yang kita mesti perhatikan supaya jangan sampai gitu ya. Nanti kemudian timbul protes gitu. Ternyata kita sudah invest ini MBG misalnya gitu ya, sudah 20 tahun invest untuk MBG, tapi kenyataannya tidak ada peningkatan kualitas SDM. Kemudian menyalahkan gitu ya, menyalahkan program MBG tadi. Nah, ini mesti kita waspadai bersama-sama. Dari sisi sekolah, sebenarnya penjaminan proses belajar yang berkualitas itu menjadi kontribusi peningkatan kualitas SDM yang cukup besar. Proses belajar yang baik itu tergantung dari banyak faktor. Misalnya, kesiapan siswa dan guru untuk melakukan tugas masing-masing. Selama ini kan kalau siswa itu tidak mau belajar, itu guru yang jadi bulan-bulanan, bukan matahari-mataharian gitu ya, jadi bulan-bulanan. Artinya guru itu dipaksa supaya siswanya dimotivasi sampai mau belajar, kira-kira demikian. Kemudian guru juga dituntut untuk mengajar dengan baik, menyiapkan semua dengan baik, dengan beban guru yang cukup tinggi. Guru pasti lembur ya, bahkan di negara maju. Itu menjadi tantangan tersendiri. Sehingga proses belajar yang baik itu ada dua sisi gitu. Satu sisi dari siswanya, sisi lain dari gurunya. Kalau kita melihat bahwa ini ada kaki gitu ya yang ngejalan, kemudian satu itu tidak mengerjakan tugasnya dengan baik, akibatnya timpang jalannya. Kalau jalannya timpang, maka kaki yang lain mesti menopang. Kalau kaki yang lain menopang terus, kan jadi berat gitu. Kembali ke urusan tadi, pada waktu siswa itu tidak mau belajar, itu rata-rata guru yang ditunjuk utama, kamu kok tidak ngomong sama siswamu? Kamu kok tidak ngomong, tidak mau motivasi, begitu. Terus, di mana tanggung jawab orang tua, gitu ya? Ini kan juga menjadi bagian yang kita mesti perhatikan, karena orang tua itu perlu ngomong sama anaknya, perlu memotivasi anaknya, perlu bicara sama anaknya supaya anaknya punya motivasi untuk belajar. Kalau orang tua tidak peduli, kemudian menyerahkan semua pada gurunya, menurut saya orang tua sedang lepas tanggung jawab. Dalam hal ini juga, maka sebaiknya sekolah perlu memikirkan program-program tertentu yang dapat dipakai untuk memotivasi siswa mau belajar. Kalau guru tidak sanggup, sekolah mesti menyediakan gitu ya, orang lain gitu ya, yang bisa menolong siswa untuk bangkit lagi motivasi belajarnya. Menurut saya teman-teman guru BK itu punya modal yang cukup besar untuk bisa mengerjakan hal ini. Walaupun memang kalau semua kembali lagi diserahkan ke guru BK saja, gitu, itu juga bukan tindakan bijaksana. Karena orang tua juga punya satu tanggung jawab tertentu dalam hal ini. Guru yang bertanggung jawab itu akan menyiapkan materi ajarnya dengan baik. Maksud saya bukan hanya menyiapkan materi ajarnya gitu ya, tetapi juga memikirkan metode mengajar yang tepat, bagaimana evaluasi yang baik, bagaimana mendekati siswa dan sebagainya. Tetapi saat beban guru itu cukup tinggi dan direcoki dengan hal-hal yang tidak esensial begitu ya. Misalnya jadi panitia lomba ini itu, panitia kegiatan tertentu di sekolah yang menyita waktu utamanya untuk mengajar dan sebagainya. Ini menjadi sebuah kendala tersendiri yang dihadapi oleh guru, terutama guru-guru yang masih muda, karena biasanya kepanitiaan event tertentu, hal-hal begini itu guru-guru yang baru, guru-guru yang muda, yang masih punya pergumulan dengan menyiapkan bahan ajar dan sebagainya, yang diminta untuk menangani. Sehingga persiapan yang mereka lakukan bisa terhambat maksud saya. Beban administrasi yang cukup tinggi bisa membuat mereka ini juga tidak bisa maksimal di dalam mengerjakan tugasnya. Pemaksaan guru untuk memotivasi siswa sampai berhasil ini juga menjadi
program yang ngawur menurut saya, karena tidak semua guru itu mampu memotivasi. Saya menyadari, saya tahu dengan pasti seperti apa sulitnya memotivasi orang. Karena memotivasi orang itu mesti ngerti latar belakangnya, bisa berbicara dengan baik, tidak cukup sekali, mesti beberapa kali, begitu ya. Dan tidak semua orang punya kemampuan untuk bisa menggali informasi dan memanfaatkan potensi-potensi di dalam seseorang untuk membangkitkan motivasinya. Dan ya tadi, orang tua lepas tanggung jawab ini itu memunculkan siklus tertentu, gitu ya. Siklus guru marah kepada orang tua marah kepada guru. Gara-gara apa? Gara-gara nilai anaknya tidak sesuai dengan harapannya, gitu. Harapannya dapat 100, nilainya 80, gurunya dimarahi. Ini jadi masalah tersendiri, jadi pergumulan tersendiri buat gurunya. Kadang-kadang kita mesti menyadari juga, ketika ada guru yang sudah lelah dengan kondisi ini, merasa bahwa dia sudah mengerjakan dengan baik, tapi dimarahi oleh orang tua, ditekan oleh sekolah dan sebagainya, jangan-jangan guru memilih cara yang paling mudah. Udahlah, ngapain repot-repot, kasih aja nilai bonus. Saya senang, siswa senang, hidup saya tenang, gitu ya. Sekolah juga happy-happy saja, orang tua tidak akan marah, tidak akan datang memarahi saya. Kalau itu terjadi, ada sebuah semacam penipuan. Nanti kalau ketahuan, gurunya disalahkan lagi. Susah kan? Tahukah Anda bahwa orang tua juga punya pengaruh di dalam urusan peningkatan kualitas SDM? Kok bisa gitu? Bagaimana logikanya? Nah, gini logikanya. Anak yang tinggal dengan orang tua gitu ya pastilah sebagai misal begitu. Anak yang sering melihat orang tuanya itu terlambat, tidak mau antri gitu ya, akan memunculkan generasi yang serupa. Karena setidaknya anak itu kan meniru orang tuanya. Anak itu meniru orang yang dianggap lebih tua, meniru orang yang dia lebih hormati, kira-kira demikian gitu. Dan kalau kita bicara mengenai kualitas SDM, itu kan bukan sekedar masalah intelektual, bukan sekedar masalah otaknya cerdas atau tidak, tapi juga masalah moralnya. Jadi kalau kita hanya menilai kualitas SDM itu dari sisi intelektual dan otaknya, dari akademiknya, dari inteligensianya, itu terlalu sempit. Karena SDM itu luas, termasuk juga dari moralnya, etikanya, mentalitasnya, dan seterusnya. Nah, hal ini juga berlaku ketika orang tua itu sering berbohong kepada anaknya. Ketika orang tua tidak taat sama aturan dengan berbagai alasan untuk membenarkan diri. Misalnya, loh, Pak, itu kan lampunya merah kok jalan terus. Enggak apa-apa, enggak ada polisi. Berapa banyak di antara anak kita yang mendengar model-model pernyataan seperti ini? Buang sampah kan harus tempatnya. Enggak apa-apa, kan ada yang bersihkan, seperti itu. Jadi pembenaran-pembenaran yang dikatakan oleh orang tua ini itu membangun konsep yang salah pada diri anak terkait dengan bagaimana mereka menumbuhkan mentalitas yang positif. Termasuk orang tua yang tidak menghargai profesi guru itu akan berimbas kepada anaknya, sehingga anak pun tidak menghargai gurunya. Saya yakin bahwa seseorang tidak mungkin bisa belajar dengan baik ketika dia tidak menghargai orang yang sedang mengajarnya. Masih lanjut seputar situasi anak gitu ya. Tingkah pola masyarakat di sekitar anak juga bisa memengaruhi anak di dalam membangun sikap mental positif yang memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas SDM tadi. Ketika anak ini di sekolah, mereka belajar untuk antri, mereka belajar taat aturan, mereka belajar untuk buang sampah di tempatnya gitu ya. Tapi saat mereka keluar dari sekolah, mereka pulang, mereka dalam perjalanan, mereka melihat masyarakat, orang luar sekolah itu buang sampah sembarangan, melanggar aturan lalu lintas seenaknya sendiri, dia mendengar ya ada yang berbohong,
motong antrian, dan sebagainya. Ini memberikan sebuah kontribusi yang negatif buat pertumbuhan mental anak yang memikirkan bahwa oh ternyata hal-hal baik yang diajarkan di sekolah itu hanya berlaku di sekolah. Sedangkan di luar sekolah tidak perlu dilakukan lagi. Kenapa? Karena dia melihat bukan saja orang dekatnya, bukan saja orang tuanya atau keluarga dekatnya melakukan itu, tapi ternyata dikonfirmasi oleh orang lain yang jauh dari dia yang juga mengerjakan yang serupa dengan orang tuanya. Agak berbeda ya kalau orang tuanya itu memberikan contoh yang baik, kemudian melihat anak ini melihat masyarakat lain gitu ya, orang lain di luar keluarga yang mengerjakan hal yang tidak baik. Kalau dia bertanya, kalau orang tua juga bisa menyaksikan itu, maka orang tua bisa menunjukkan ini loh yang salah, yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, itu masih masuk akal. Tetapi kalau orang tuanya juga tidak memberikan contoh yang baik, masyarakat tidak memberikan contoh yang baik, habis sudah generasi kita ini. Karena mereka akan bertumbuh dengan konsep mentalitas yang tidak baik. Jadi, makan siang bergizi gitu ya, MBG itu cuma sebagian kecil dari usaha untuk meningkatkan kualitas SDM. Dan sebaiknya gitu ya, sebaiknya kita tidak terlalu berharap banyak gitu ya dari program ini dan meninggalkan tanggung jawab pribadi. Sekali lagi, saya khawatir begitu kalau MBG ini digadang-gadang sebagai program untuk meningkatkan kualitas SDM, kemudian kita tuh meninggalkan tanggung jawab pribadi. Tadi itu, meninggalkan tanggung jawab pribadi dalam arti menjadi contoh buat generasi penerus, memberikan sebuah konfirmasi buat anak-anak ini bahwa apa yang mereka pelajari di sekolah terkait dengan sikap mental positif itu adalah sesuatu yang mesti dilakukan. Mungkin gitu ya, ada orang yang akan lepas tanggung jawab dan menyalahkan program ini kalau di masa yang akan datang, tadi saya sampaikan 20 tahun kita mengerjakan MBG tapi tidak ada peningkatan di dalam kualitas SDM di Indonesia, maka mungkin ada orang yang akan langsung mengatakan, wah berarti MBG itu tidak berhasil. Saya mau katakan bahwa MBG bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan kualitas SDM, tetapi salah satu yang berkontribusi. Salah banyaknya apa? Ya dari pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, termasuk teladan dari orang-orang di sekitar anak-anak tadi. Saya menyadari, saya tahu dengan pasti bahwa keberlanjutan MBG menjadi salah satu kunci untuk mengevaluasi program ini dalam jangka panjang. Sepertinya, gitu ya, sepertinya. Estimasi saya, setidaknya kita perlu waktu 12 tahun masa wajib belajar gitu ya untuk mengevaluasinya. Apakah anak yang mendapatkan menikmati MBG ini sejak masuk sekolah sampai lulus SMA, SMK begitu, apakah ketika kita mengevaluasi progres belajarnya, ketika kita mengevaluasi kualitas pembelajarannya, apakah mereka kita bisa menemukan bahwa oh ya ternyata MBG ini ada hasilnya. Karena kalau mengevaluasinya kita setelah 5 tahun, saya tidak yakin bahwa kita mendapatkan hasil dari 5 tahun ini. Karena ini investasi yang jangka panjang. Dan masalahnya gitu ya, itu kalau kita mau mengevaluasi MBG berarti juga memastikan bahwa faktor-faktor lain juga dipastikan oke, tidak ada masalah. Ini yang menjadi tantangan yang paling besar. Jadi pertanyaan paling penting yang kita mesti tanyakan pada pemerintah adalah apakah program ini akan menjadi program di dalam pemerintahan-pemerintahan selanjutnya. Jika tidak, maka 5 tahun yang kita kerjakan ini adalah 5 tahun sia-sia, 5 tahun buang-buang anggaran karena tidak ada keberlanjutannya. Setidaknya 3 periode presiden kita jalankan, kemudian kita bisa evaluasi. Dan itu juga PR besar, bukan hanya buat pemerintah, tapi juga buat setiap pihak yang terlibat di dalam program ini. Saya harap setiap orang yang terlibat dalam program ini
benar-benar harus bertanggung jawab untuk memberikan program yang terbaik. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.